Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktivioni dengan NIM A131230211. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS Hukum Lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, faktor teknologi dan motif ekonomi. Contoh konkret permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Disebabkan faktor teknologi. 1. Polusi udara dari industri. Teknologi manufaktur yang tidak dilengkapi sistem pengolahan emisi yang memadai telah mengakibatkan polusi udara yang signifikan. Banyak pabrik yang masih menggunakan teknologi lama dengan emisi tinggi karena biaya pembaruan teknologi yang dianggap mahal. 2. Limbah elektronik. Perkembangan teknologi digital menyebabkan peningkatan limbah elektronik. 3. Pencemaran air oleh industri tekstil. Di daerah seperti Jawa Barat, industri tekstil menggunakan teknologi produksi yang menghasilkan limbah cair berbahaya. Zat pewarna dan bahan kimia lainnya dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai, menjadikan salah satu sungai paling tercemar di dunia. Disebabkan motif ekonomi. 1. Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera. Jutaan hektar hutan telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Motivasi ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan dengan biaya produksi rendah mendorong pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap dan hilangnya keanekaragaman hayati. 2. Pertambangan ilegal di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Pertambangan ilegal emas dan batu bara merusak ekosistem sungai dan hutan. Motif ekonomi berupa keuntungan cepat tanpa investasi pada teknologi ramah lingkungan telah mengakibatkan pencemaran merkuri di banyak perairan dan erosi tanah yang parah. 3. Penangkapan ikan dengan cara destruktif. Di berbagai wilayah perairan Indonesia, praktik penangkapan ikan menggunakan bom dan racun masih dilakukan karena motif ekonomi untuk mendapatkan hasil penangkapan maksimal dengan usaha minimal. Meskipun ini merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Upaya konkret untuk menyelesaikan permasalahan mengatasi masalah dari faktor teknologi. 1. Insentif penerapan teknologi bersih. Pemerintah perlu menyediakan insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk industri yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Program seperti green financing juga perlu diperluas untuk membantu UMKM beralih ke teknologi lebih bersih. 2. Penguatan regulasi dan penegakan hukum. Standar emisi dan limbah industri harus seperkata dan lebih penting lagi menegakkan hukum harus konsisten. Sistem pemantauan real time untuk emisi. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, faktor teknologi dan motif ekonomi. Contoh konkret permasalahan lingkungan hidup di Indonesia disebabkan faktor teknologi. 1. Polusi udara dan industri. Teknologi manufaktur yang tidak dilengkapi sistem pengolahan emisi yang memadai telah mengakibatkan polusi udara yang signifikan. Banyak pabrik yang masih menggunakan teknologi lama dengan emisi tinggi karena biaya pembaruan teknologi yang dianggap mahal. 2. Limbah elektronik. Perkembangan teknologi digital menyebabkan peningkatan limbah elektronik di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Indonesia memproduksi sekitar 1,6 juta ton limbah elektronik per tahun, namun infrastruktur daur ulang dan pembuangan yang aman masih sangat terbatas. 3. Pencemaran air oleh industri tekstil. Di daerah seperti Jawa Barat, industri tekstil menggunakan teknologi produksi yang menghasilkan limbah cair berbahaya, zat pewarna, dan bahan kimia lainnya.
dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai, menyebabkan salah satu sungai paling tercemar di dunia. Disebabkan motif ekonomi. 1. Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit. Di Kalimantan dan Surabaya, jutaan hektar hutan telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Motivasi ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan dengan biaya produksi rendah, mendorong pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap dan hilangnya keanekaragaman hayati. 2. Pertambangan ilegal di Papua. Pertambangan ilegal emas dan batu bara merusak ekosistem sungai dan hutan. Motif ekonomi berupa keuntungan cepat tanpa investasi pada teknologi ramah lingkungan telah mengakibatkan pencemaran merkuri di banyak perairan dan erosi tanah yang parah. 3. Penangkapan ikan dengan cara destruktif. Di berbagai wilayah perairan Indonesia, praktik penangkapan ikan menggunakan bom dan racun masih dilakukan karena motif ekonomi. Untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal dengan usaha yang minimal, meskipun ini merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Upaya konkret untuk menyelesaikan permasalahan mengatasi masalah dari faktor teknologi, insentif penerapan teknologi bersih. Pemerintah perlu menyediakan safety insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk industri yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Program seperti green financing perlu diperluas untuk membantu UMKM beralih ke teknologi yang lebih bersih. 2. Penguatan regulasi dan penegakan hukum standar emisi dan limbah industri harus diperketat, dan lebih penting lagi penegakan hukumnya harus konsisten. Pemantauan real time untuk emisi industri perlu diterapkan secara luas dengan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelanggar. 3. Pengembangan infrastruktur daur ulang. Perlu adanya investasi dalam infrastruktur pengolahan limbah elektronik dan kebijakan yang mengharuskan produsen bertanggung jawab atas daur ulang produk mereka yang masa pakai. Mengatasi masalah dari motif ekonomi. 1. Mengembangkan modal bisnis berkelanjutan. Perkebunan kelapa sawit dapat dijalankan dengan prinsip berkelanjutan melalui sertifikasi RSPO. Ini harus didukung dengan premium price dari pasar untuk produk berkelanjutan dan sanksi tegas untuk produk tidak berkelanjutan. 2. Formalisasi sektor informal. Pertambangan skala kecil perlu diformalisasi dengan memberikan izin pelatihan teknologi ramah lingkungan dan akses ke pembiayaan untuk teknologi yang lebih bersih. Program seperti di Bangka Belitung, di mana penambangan timah informal diformalkan, bisa menjadi contoh. 3. Pengembangan ekonomi alternatif daerah dengan ketergantungan tinggi pada ekstraksi sumber daya perlu didukung untuk mengembangkan ekonomi alternatif seperti ekowisata, budidaya hasil hutan, non-kayu, atau pengolahan produk bernilai tanah. Misalnya, masyarakat di sekitar Taman Nasional bisa dikembangkan menjadi pengolahan ekowisata seperti sumber pendapatan alternatif. 4. Pembayaran jasa lingkungan. Skema pembayaran jasa lingkungan perlu diperluas di mana masyarakat
mendapat kompensasi ekonomi untuk menjaga hutan dan ekosistem. Contoh sukses seperti program REDD Plus di Kalimantan Timur bisa diterapkan lebih luas, dan menurut saya pendekatan paling mendesak adalah meningkatkan nilai lingkungan ke dalam keputusan ekonomi melalui regulasi yang tepat dan insentif pasar. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran lingkungan, tetapi harus membuat pelestarian lingkungan menjadi pilihan ekonomi yang menguntungkan daripada eksploitasi. Ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang menghargai keberlanjutan lingkungan. Jawaban nomor 2. Istilah Sustainable Development mulai dikenal luas setelah publikasi laporan Our Common Future atau dikenal sebagai laporan Brundtland pada 1987. Laporan ini disusun oleh World Commission on Environment and Development atau disebut sebagai WCED yang diketuai oleh Grio Harlem Brundtland, mantan Perdana Menteri Norwegia. Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Definisi ini menekankan aspek keadilan antara generasi dan keseimbangan tiga pilar ekonomi, sosial, lingkungan, dan menerapkan di Indonesia era awal kesadaran lingkungan 1970 sampai 1980-an. Indonesia mulai menaruh perhatian pada isu lingkungan sejak 1970 dengan pembentukan Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada 1978. Pada tahun 1982, Indonesia mengesahkan UU Nomor 4 1982 tentang ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup yang menjadi landasan hukum pertama untuk perlindungan lingkungan. Era transisi 1990 sampai 2000, setelah Konferensi Rio 1992, Indonesia membentuk Agenda 21 Nasional dan merevisi UU Lingkungan menjadi UU Nomor 29 1997. Pada periode ini konsep pembangunan berkelanjutan melalui diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan meskipun implementasinya masih terbatas. Indonesia juga aktif dalam implementasi MDGs 2000 sampai 2015 dengan hasil yang bervariasi di berbagai sektor. Era penguatan kebijakan 2010 sampai sekarang. Beberapa tonggak penting penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. UU Nomor 32 per 2009 tentang perlindungan dengan pengolahan lingkungan hidup lebih komprehensif. Rencana Aktif Nasional Adaptasi Perubahan Iklim dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAN GRK Perpres nomor 31 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengadopsi SDGs, integrasi SDGs dalam RPJMN 2000-2004. Kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia saat ini mencakup berbagai program seperti perhutanan sosial, dan REDD
atau reducing emission from deforestation environments